Lahir di Kota Kupang, Johannes Richard Riwu, pria yang dijuluki RR ini memiliki semangat untuk membawa perubahan bagi NTT. Memulai perantauan sejak SMA dan berkuliah di Yogyakarta, yang kini sukses mendirikan Richard Riwu Center sebagai bentuk aksi nyata sosial. Memulai karir sebagai advokat dan karir politik di Yogyakarta menjadikan semangat bagi dirinya untuk membangun NTT. Ini dia Richard Riwu dalam Sapa Caleg Kompas TV. 2024, event politik terbesar di Indonesia akan dilaksanakan, saudara. Dan itu artinya masyarakat Indonesia pasti ingin mengetahui siapa calon-calon yang nanti akan memimpin dan mengarahkan negara ini. Karena itu Sapa Caleg hadir untuk memberikan jawaban untuk Anda, saudara. Dan kita akan mengenal lebih dalam mengenai calon-calon yang nanti akan kita pilih. Bersama saya di studio sudah bergabung ada Johannes Richard Riwu atau yang biasa kita sapa dengan Bang Richard ya. Halo Bang Richard, apa kabar? Kabar baik, luar biasa. Kabar baik, luar biasa. Bang Richard sehat ya? Sehat. Sehat pasti. Bang Richard lapar? Enggak? Karena di studio sekarang nih di depan kita sudah ada kue yang namanya kue Nagasari. Boleh loh Bang Richard ya? Ini karena saya tahu ada makna tersendiri dari kue Nagasari. Boleh dicoba mungkin ya, dipegang silakan. Nah, suka rasanya dan suka memori di dalam kue ini. Boleh diceritain Bang Richard, ada apa dengan kue? Ya, ini mengingat berapa puluh tahun lalu, sejak saya SD, itu orang tua saya bersama saya untuk bikin kue ini di malam hari. Di malam hari supaya besok pagi itu bisa dijual di sekolah. Oh. Jadi sekitar jam 8, jam 9, sampai jam 10 tuh masak kue. Nagasari ini. Jadi kuenya dibikin malam, lalu sebelum berangkat sekolah, kuenya dititipkan ke salah satu SMK. Oh, oke. Nanti pulang dari sekolah ngambil, lalu dihitung berapa yang laku, berapa yang tidak terjual, lalu nanti siang dijual lagi. Bersama ada kue satu namanya kue pastel namanya. Kue pastel. Ya. Jadi jualnya kue apa, Nagasari? Nagasari pagi. Pagi. Nanti kalau tidak laku ada sisanya dijual lagi siang sama pastel. Ini menarik ya, perjuangannya dari kecil sudah dimulai gitu ya. Betul. Bang ya. Tapi kalau bicara mengenai kesuksesannya, Bang Richard bisa dikatakan sebagai putra daerah asli NTT yang sukses merantau. Bahkan sempat kuliah juga di Yogyakarta, kerja juga di Yogyakarta gitu ya, sampai akhirnya bisa ada di Jakarta seperti ini. Boleh diceritakan mungkin asal-usul kisahnya Bang? Ya. Jadi saya dari SD sampai SMA kelas 1 itu di Kupang. Jadi SD-nya SD Negeri OTT 1 Kupang, SMP-nya SMP Negeri 1 Kupang, lalu SMA-nya SMA Negeri 1 Kupang. Nah, pada waktu naik kelas 2 itu ada pertukaran pelajar. Nah, ketika terjadi pertukaran pelajar, saya terpilih salah satu dari 3 anak-anak SMA Negeri 1 Kupang untuk studi ke Jawa. Dan memang waktu itu saya penempatannya di SMA Negeri 3 Semarang. Lalu karena ada masalah di sekolah itu, lalu saya langsung pindah ke SMA Negeri 2 Magelang. Nah, setelah berjalan waktu saya pindah ke SMA Negeri 3 Magelang sampai lulus. Nah, setelah lulus lalu saya diperhadapkan 2 pilihan. Apakah kembali ke Kupang dengan ijazah SMA atau tetap bertahan di Jawa. Karena pada waktu itu ketika kita belajar ke Jawa itu sesuatu yang tidak gampang. Tapi pada waktu itu kami yang bisa belajar ke Jawa itu bangga. Bangga bahwa dia bisa sekolah ke Jawa. Tetapi di satu sisi saya berpikir ini kalau lanjut ke Jawa biayanya dari mana? Karena orang tua minta untuk kembali ke Kupang. Akhirnya Abang melakukan? Saya memutuskan untuk tetap di Jogja. Tetap di Jogja. Oke, dengan segala keterbatasan berhasil akhirnya ya bangkit gitu ya Bang. Betul. Bahkan Abang usaha kecil-kecilan ya? Usaha kecil-kecilan. Nah Bang, dengar-dengar di sini ada yang namanya Richard Riwu Center. Nah Bang Richard mungkin bisa menjelaskan ini tentang apa? Dan motivasi dibentuknya Richard Riwu Center itu apa sih Bang? Ya, jadi Richard Riwu Center ini awalnya kami bentuk ketika terjadi PHK yang cukup besar pada saat COVID. Nah,
banyak orang yang di PHK, lalu banyak yang kesusahan makan karena memang tidak punya penghasilan. Nah, saya akhirnya melihat teman-teman dari masyarakat NTT yang ada di Jakarta, yang memang sebagian besar di PHK, dirumahkan karena COVID. Lalu dari situlah saya berpikir saya kan punya lebih berkat lah. Jadi akhirnya saya berpikir, ya saya harus membantu masyarakat-masyarakat NTT yang ada di Jakarta. Nah, karena masyarakat NTT ini ada di Jakarta dan ada di komplek perumahan, waktu itu di Cikarang, saya membelanjakan beras, minyak, dan makanan-makanan yang pokok untuk saya bagikan kepada karyawan-karyawan yang dirumahkan ini. Ya, saya mulai dari situ. Dimulai dari situ. Tetapi sebelumnya memang saya sudah melakukan pengobatan gratis dari tahun 2005 sampai 2009 di Daratan Timur, Rote dan Sabu. Nah ini menarik nih ya mengenai berobat. Tapi saya dengar juga ya saudara bahwa Bang Richard ini ada pengalaman menarik. Sempat menggendong istrinya ya untuk memberikan bantuan obat-obatan di NTT. Betul ya Bang? Itu kisahnya seperti apa? Jadi sekitar tahun 2006 atau 2007 saya udah lupa. Itu kami melakukan pengobatan gratis yang tadi saya sampaikan dari Kabupaten Rote, Sabu sampai ke Belu Melaka. Nah itu sampai di Kabupaten Kupang atau Soe ya. Itu ada sungai namanya Sungai Mutis ya. Sungai Mutis. Nah, Mutis. Jadi kami harus menyeberang ke salah satu daerah yang terpencil dengan harus lewatin sungai itu. Nah pada waktu kami lewatin siangnya itu kami pikir belum terlalu dalam. Karena harus membawa obat ke sana. Nah ketika nyebrang sampai di sana baru ya itu basah kuyup. Karena saya tidak berpikir akan bawa baju ganti. Jadi memang itu pengalaman yang tidak terlupakan karena saya harus menggendong istri saya untuk menyeberang dari sungai itu. Nah, selain misalnya tadi aksi-aksi sosial, latar belakang Bang Richard sendiri kan bisa dibilang sebagai lawyer dan juga pengusaha. Tapi sekarang ini terjun kembali ya ke dunia politik, bahkan menjadi caleg Dapil NTT 2. Bang Richard, ini ceritanya seperti apa? Apa yang melatar belakangi Bang Richard akhirnya terjun kembali ke dunia politik? Ya, awalnya memang saya sudah tidak mau menyentuh dunia politik lagi. Tetapi beberapa tokoh dari UGM menyampaikan bahwa kalau bukan kamu yang bangun NTT, lalu siapa? Saya berpikir di sisa hidup saya ini, kalau kita tidak bisa berbuat untuk banyak orang, lalu kapan? Betul. Ya, kalau bukan dari saya, lalu siapa yang kita mau naruh beban ini? Nah ini nanti kita akan bahas lebih dalam nih ya saudara mengenai terobosan apa yang akan dilakukan oleh Bang Richard. Tapi kita akan lanjutkan obrolan ini ya Bang Richard usai jeda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Sapa Caleg. Saya pribadi mengenal Pak Richard itu kebetulan dia teman sekolah saya. Jadi Pak Richard ini kan sebenarnya kita tahu dia sebagai pengacara. Beliau itu memperjuangkan untuk mencegah terjadinya stunting di NTT. Tahu untuk beliau ini kan pengacara LIPO kalau tidak salah. Harapan saya apa yang pernah beliau sosialisasikan, apa yang pernah beliau lakukan itu tetap berkelanjutan Pak. Ya tentunya harapannya yang pertama ya dia bisa kembali lihat, tentunya dia bisa lihat daerah lah itu karena dengan dia punya mental seperti yang sudah dia lakukan ya jelas pasti beliau akan memperhatikan lebih baik lagi untuk daerah ini. Harapannya khususnya satu, kami berharap biar pemain-pemain muda khususnya dari NTT bisa terjun ke nasional. Itu tadi dia ya tanggapan masyarakat mengenai Bang Richard yang ternyata cukup terkenal loh Bang. Banyak loh. Bahkan tadi ada yang bilang harapan-harapan yang mereka sampaikan gitu ya. Lalu mungkin pesan-pesan juga untuk Bang Richard. Nah Bang Richard mungkin tanggapannya seperti apa melihat respon dari masyarakat? Ya, memang ketika kita sudah mulai melangkah, itu ada tanggung jawab bahwa tidak boleh stop. Untuk melakukan yang baik dan melakukan kegiatan-kegiatan yang membangun talenta ataupun meningkatkan prestasi-prestasi di bidang olahraga dan melakukan hal-hal yang baik kepada masyarakat itu menjadi tanggung jawab karena kita sudah memulai. Nah kalau kita sudah memulai, yang menjadi beban adalah tidak boleh berhenti. Karena kalau berhenti,
orang tidak bisa melihat ada model atau contoh yang harus diikutin. Nah, kita sebagai generasi penerus ini memang harus membuat model, membuat contoh kepada generasi berikut. Jadi hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, hal-hal yang membuat kader-kader atau prestasi atlet yang lebih baik ke depan, itu harus kita bangun dari sekarang. Tapi ada yang ingin disampaikan nggak untuk masyarakat? Tadi kan masyarakat sendiri memberikan pesan untuk Abang. Sekarang Abang memberikan pesan untuk masyarakat, apa? Ya, kepada masyarakat NTT, satu hal yang perlu diubah adalah karakter malas. Itu yang pertama. Kedua, jangan patah arang, jangan putus asa. Kalau melihat latar belakang dari masyarakat NTT, banyak memang yang miskin. Tapi kemiskinan itu bukan menjadi alasan bahwa dia tidak boleh berprestasi, dia tidak akan mungkin jadi pemimpin, dan dia tidak akan muncul menjadi orang-orang yang berpengaruh di dunia. Atau di skala kecil nasional atau di lokal di NTT. Jadi latar belakang itu jangan menjadi penghalang. Kalau dia melihat latar belakang itu menjadi penghalang, ditambah karakter malas, sepanjang hidupnya dia tidak akan melihat masa depan lebih baik. Tidak akan mengubah apapun ya? Tidak akan mengubah apapun, bahkan memperburuk. Betul sekali. Jadi jangan menjadikan keterbatasan itu sebagai alasan untuk tidak maju begitu ya Bang ya. Oke, Bang Richard, tadi kita sudah melihat respon dari masyarakat terhadap Bang Richard. Kali ini kita akan melihat ya dan mendengarkan berbicara mengenai Bang Richard sendiri ya dengan orang-orang terdekatnya. Ada respon yang akan kita sampaikan untuk Abang Bang Richard dan juga Pak Ayub. Ini ada korelasi apa antara Pak Ayub dan Bang Richard? Boleh dijelaskan Pak Ayub? Bang Richard ini sudah seperti saudara saya karena sudah sejak tahun 2007 waktu di Yogyakarta beliau sudah banyak membantu kami. Itu kan ada beberapa mahasiswa yang ambil program pasca sarjana di Universitas Gadjah Mada. Jadi kami kan orang dari NTT ini kalau ke sana pasti cari saudara-saudaranya yang ada di tempat kami sekolah. Nah, kita dapat kontak person bahwa ada seorang NTT, Bapak Richard Triwu. Waktu itu beliau masih jadi anggota dewan di Kabupaten Sleman. Jadi akhirnya kita ketemu dan ya begitulah. Sampai hari ini kita masih tetap saling dekat kontak. Ya. Oke, Pak Ayub, ini lokasi di mana sekarang? Saya di Kupang, di Kota Kupang. Ya. Oke. Pak Ayub, boleh secara personal gitu ya, boleh disampaikan seperti apa sih karakter dari sosok Bang Richard di mata Pak Ayub ini sendiri? Ya, kalau Bang Richard ini jangan dilihat dia badannya kan kecil, saya lebih gemuk dari dia. Tetapi Bang Richard ini punya mental yang lebih besar dari badannya. Mentalnya mental baja. Tapi terakhir mungkin Pak Ayub boleh dong, karena sudah mengenal lama sosok Bang Richard sendiri gitu, berikan harapan ke depan terhadap Bang Richard, apalagi jika beliau akhirnya nanti terpilih sebagai wakil rakyat ya, salah satu pemimpin di negara ini. Silakan Bang. Ya, harapan saya untuk Pak Richard ya tetaplah jadi Pak Richard seperti apa adanya, yang saya yakin bisa membantu masyarakat, bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi daerah, terutama bagi provinsi kita Nusa Tenggara Timur, di mana memang ya daerah kita ini masih banyak hal yang harus dikejar lagi, karena masih banyak ketertinggalan, jadi Pak Richard bisa membantu. Kemudian yang berikut Pak Richard biarlah bisa juga menjadi memotivator bagi anak-anak muda dalam hal ini, mereka dalam mengejar pendidikannya supaya dapat pendidikan yang lebih baik. Oke, amin. Kalau Bang Richard sendiri, ada yang ingin disampaikan ke Pak Ayub? Ya, harapan saya kepada semua masyarakat atau orang-orang yang saya kenal yang punya kemampuan pendidikan, pengetahuan, pengalaman, ke depan kita bisa berjejaring. Ya, Pak Ayub ini adalah salah satu dosen di Politeknik. Dan memang adiknya itu sekarang sudah profesor, ya, termasuk pintar karena adiknya ngambil S2-nya di Australia, S3-nya di Jepang. Jadi memang saya butuh orang-orang yang cerdas, yang punya kemampuan intelektualnya untuk bangun ini daerah. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Ayub sudah mau bergabung bersama kita di sini di Sapa Caleg.
ya. Ya. Oke, terima kasih. Bang Richard, ini masih banyak sebenarnya pertanyaan untuk Bang Richard, terutama mengenai terobosan. Tadi belum kita sampaikan ya, belum dibahas lebih jauh. Nanti kita akan sampaikan untuk Anda, saudara, mengenai visi dan misi. Tapi usai jeda, jadi tetaplah bersama kami di Sapa Caleg. Kembali di Sapa Caleg, saudara, masih bersama dengan Bang Richard Triwu di sini. Tadi kita sudah berkenalan ya, bagaimana latar belakang dari Bang Richard, lalu seperti apa tanggapan dari masyarakat terhadap Bang Richard. Sekarang kita akan bicara mengenai visi dan misi serta program nih dari Bang Richard sendiri yang pasti masyarakat pengen tahu ya. Tapi sebelum itu, saya di sini ingin coba mencari tahu. Kan di sini artinya ada salam totalitas dan ingin membangun serta membawa perubahan bagi NTT. Ya, khususnya bagi anak muda. Ini adalah slogan yang Abang canangkan gitu ya. Maknanya seperti apa? Jadi salam totalitas itu saya angkat karena saya berpikir untuk mau melakukan sesuatu itu harus all out. Jangan setengah-setengah. Betul. Ya, kepada beberapa masyarakat yang saya temuin atau membuat suatu program, saya selalu sarankan untuk kita harus melakukan total. Kedua, waktu ini tidak dapat diputar kembali. Ya, umur tidak akan berkurang, tapi bertambah terus. Jadi sekali kita mendapat kesempatan, kita harus lakukan totalitas. Gitu. Oke, itu makna kenapa salam totalitas menjadi slogannya Abang ya. Oke, nah sekarang kita bicara mengenai visi dan misi. Ini pasti saudara di rumah juga sudah menunggu-nunggu nih, karena yang paling dinantikan sebenarnya dari calon wakil rakyat adalah bagaimana sih visi dan misinya, apa yang akan dilakukan nanti jika terpilih. Nah, Abang sendiri seperti apa? Ya, dalam agenda demokrasi tahun depan ini, 2024, saya berharap itu menjadi momen bagi saya untuk mencurahkan segala kerinduan, isi hati, dan rencana-rencana ke depan, khususnya untuk NTT skupnya. Nah, yaitu yang pertama adalah mengentaskan stunting busung lapar. Nah, kedua, kemiskinan. Ketiga, mengenai air bersih. Keempat, menekan tingkat pengangguran. Caranya adalah mendatangkan investor untuk membangun ini daerah. Kenapa demikian? Karena NTT ini sebenarnya strategis banget. Karena terletak di dua negara dekat, Timor Leste dan Australia. Ya. Kalau kita lihat seperti Batam, itu dia kenapa begitu maju? Karena dia dekat dengan negara-negara yang sekelilingnya. Singapura. Ya. Kedua, NTT ini bisa menjadi penyalur bagi Indonesia Timur, Ambon dan Papua. Kalau distribusi sesuatu pangan, susu dan sebagainya, atau beras dari Jawa sampai ke Papua itu membutuhkan kos yang cukup besar. Nah, sehingga NTT ini sebenarnya kerinduan saya untuk membuat suatu lumbung pangan untuk menekan kemiskinan di sana, stunting busung lapar. Karena kalau saya lihat di Waingapu itu merupakan kemiskinan yang ekstrim. Ekstrim. Dan ini menjadi tantangan buat saya untuk ke depan. Bagaimana membangun daerah yang kemiskinannya ekstrim untuk bisa menjadi lumbung pangan di sana. Tapi mendukung ya secara sumber daya alam ya Bang? Setahu saya bisa, harusnya bisa. Beberapa teman-teman pengusaha yang saya sudah sounding ke mereka, itu bisa dilakukan. Ya, hanya memang ini dibutuhkan orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang kreatif. Pintar tidak jadi jaminan, tapi kita butuh orang yang punya kreatif dan punya niat baik dulu nih. Ya, berangkat dari niat. Gitu. Oke. Nah, tadi kan kita sudah bicara mengenai visi dan misi serta program yang memang dicanangkan oleh Abang nih, ya kan? Salah satunya mungkin yang saya dengar di sini ada artikel yang menyebut bahwa ada football turnamen Richard Triwu Cup 2022 di Kupang. Apakah ini ada relasinya dengan program Abang nanti ke depan? Dan seperti apa sih turnamen ini, Bang? Jadi saya membangkitkan olahraga di sana supaya muncul atlet-atlet yang bagus. Ya. Karena memang ada pengalaman saya ketika di Yogyakarta menjadi anggota dewan di Sleman, ya kita punya PSS Sleman namanya. Dan itu saya tahu persis bagaimana mengembangkan PSS Sleman ini masuk kategori yang nasional yang kelas A, grup A ya. Nah di NTT ini banyak pemain bola dari desa ke desa itu, tapi belum bisa mengorbitkan ke tingkat nasional yang bagus. Ya. Jadi saya punya kerinduan untuk atlet-atlet olahraga yang bagus itu kita angkat ke atas permukaan untuk bisa bertarung dengan provinsi lain. Tetapi kita mulai dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yaitu
turnamen-turnamen olahraga yang seperti yang saya lakukan itu tujuannya untuk bisa menyerap ini atlet-atlet punya kemampuan. Kedua, daripada mereka melakukan suatu tindakan yang tidak baik, nakal misalnya, berantem, lebih baik mereka melampiaskan segala energi mereka ke hal-hal yang positif. Ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia menjelang pemilu ini? Ya, saya ingin yang pertama itu penegakan hukum. Ya, kerinduan saya secara nasional adalah penegakan hukum. Dan memang kita ke depan butuh pemimpin-pemimpin yang bisa menegakkan hukum. Dan memang saya menyerahkan diri saya penuhnya ke dalam penegakan hukum. Dalam arti begini, kalau memang suatu saat saya dipercayakan untuk menegakkan hukum, supaya hukum ini menjadi lebih baik, ya, saya punya kerinduan untuk melakukan struktur yang lebih baik ke tingkat bawah. Ya, mulai dari pusat sampai ke bawah, untuk penegakan hukum di tingkat bawah ini memang bisa mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Ya, saya terjun ke dunia politik ini tujuannya selain mengembangkan tadi turnamen-turnamen untuk mendapatkan atlet yang terbaik, mensejahterakan masyarakat, mengentaskan stunting busung lapar di daerah secara skup NTT, itu kerinduan saya. Nah, seperti NTT, kenapa terjadi kemiskinan, busung lapar? Karena sepengetahuan saya sana korupsinya cukup besar. Ya, sehingga perlu pemberantasan pemberantasan korupsi atau penegakan hukum yang lebih baik. Nah, memang diperlukan pemimpin yang bisa melakukan sidak sampai ke bawah-bawah. Ya, dia datang ke daerah, ya, dia periksa penegakan hukum di tingkat bawah, lalu misalnya contohnya ada laporan dari masyarakat yang tidak ditindaklanjuti. Ya, kalau saya menjadi aparat penegak hukum, saya akan panggil, dengar keluhan mereka. Karena banyak masyarakat yang tidak bisa mencari keadilan karena mereka tidak punya akses sampai ke tingkat pusat. Sehingga mereka akhirnya pasrah dengan hidup ini dan ya akhirnya punya penilaian tersendiri bahwa negara ini tidak menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Oke, jadi yang ingin Abang sampaikan di sini bahwa hukum seharusnya tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas gitu ya Bang ya. Jadi hukum di Indonesia terutama di NTT ini ada perbaikan agar masyarakat tentu lebih percaya kepada pemerintah ya. Oke, terakhir closing statement dari Bang Richard, Bang. Silakan. Saya dalam kesempatan demokrasi tahun depan ini saya akan maju sebagai caleg DPRI ya, dari Partai PDIP dari Dapil NTT 2. Saya ingin melakukan banyak hal yang selama ini kerinduan saya belum tersampai karena dari saya pribadi selama ini melakukan. Tapi saya ingin dari sistem pemerintahan yang ada, saya ingin berbuat banyak kepada masyarakat NTT. Karena banyak masalah di sana sebenarnya. Banyak masalah yang ingin Abang selesaikan, begitu ya. Iya. Oke, Bang Richard Riwo, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya atas obrolan yang menarik. Sebenarnya ada masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi sayangnya waktu kita terbatas nih Bang ya, cuma 30 menit. Nanti kapan-kapan main lagi ke Kompas TV Bang. Oke, sehat selalu, sukses dan terus menjadi berkat untuk sekitar ya Bang Richard ya. Nah, saudara, tidak terasa sudah 30 menit kebersamaan ini, tandanya saya Amanda Haj harus pamit undur diri. Tetap saksikan Sapa Caleg di Kompas TV dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.